Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum yaitu Ibu Wahyu Lestari MPD, sekaligus selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif. Yang saya sayangi kedua orang tua, tak lupa pula teman-teman senasib seperjuangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep imajinasi. Penelitian kualitatif, metode kualitatif memiliki sejarah yang sangat panjang dan mengalami pasang surut dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu kesehatan, dan humaniora. Pada awalnya, penelitian kualitatif sebenarnya hanya merupakan reaksi terhadap tradisi, paradigma positifisme dan post-positivisme yang berupaya menaklukkan kajian budaya yang bersifat interpretatif. Penelitian kualitatif dianggap sebagai counter terhadap penelitian kuantitatif yang begitu dominan. Hampir sepanjang abad ke-20, Tascori dan Tedley 2003, karya-karya para ahli dari madhab Chicago pada era 1920 sampai 1930-an menjadi dasar utama kebangkitan metode penelitian kualitatif dalam penelitian sosial peran disiplin lain seperti sejarah kedokteran, keperawatan, pekerja sosial, dan komunikasi sangat besar masing-masing dengan landasan teoritik konsep tentang realitas pandangannya, tentang hakikat kebenarannya, dan pilihan-pilihan metodologisnya juga sangat memberikan kontribusi sangat besar terhadap perkembangan metode penelitian kualitatif hingga saat ini. Baik, di sini kita lanjut ke poin pertama, yaitu pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya. Strauss dan Corbin 2008 merinci bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Selanjutnya, Creswell 1998 mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah pada manusia. Bagan dan Taylor Mullion 2007 mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus dibekali dengan teori dan wawasan yang luas agar bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Berdasarkan pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu penerapan pendekatan alamiah pada pengkajian suatu masalah yang berkaitan dengan individu, fenomena, simbol-simbol dokumen-dokumen, dan gejala-gejala sosial.
Penelitian ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural, setting yang holistis, kompleks, dan rinci. Lanjut ke poin kedua. Di sini ada ciri-ciri penelitian kualitatif. Seperti yang sudah kita ketahui pada bab sebelumnya, penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan dengan penelitian kualitatif yang pertama, yaitu mengkonstruksi realitas sosial, makna budaya. Penelitian kualitatif dinyatakan mengkonstruksi realitas sosial karena penelitian kualitatif berlandaskan paradigma konstruktivisme yang berpandang bahwa pengetahuan itu bukan hanya merupakan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi rasio subjek yang diteliti. Yang kedua, berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa. Pada penelitian kualitatif, fokus perhatiannya pada proses interaksi dan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadiannya itu sendiri, bukan pada variabel, tidak seperti pada penelitian kuantitatif. Yang ketiga adalah keaslian merupakan kunci dalam penelitian kualitatif. Keaslian merupakan kunci sehingga penelitian kualitatif juga dikatakan sebagai penelitian alamiah atau naturalis inquiry. Dalam penelitian kualitatif ini tidak ada usaha untuk memanipulasi situasi maupun menyetingnya. Selanjutnya yang keempat, cirinya yang keempat itu nilai hadir dan nyata atau tidak bebas. Nilai dalam penelitian kualitatif, nilai sangat diperhatikan atau diperhitungkan dalam penelitian kualitatif, harus menggunakan bahasa yang personal atau dapat menggunakan kata kita, kami, saya, dan kita semua. Ciri yang kelima itu terikat pada situasi atau terikat pada konteks. Sudah dijelaskan bahwa suatu fenomena terikat pada situasi yang mengelilinginya atau dengan kata lain selalu terikat pada konteks. Penelitian kualitatif ini tidak menjaga jarak dan tidak bebas dari yang diteliti karena ingin mengetahui persepsinya atau dengan kata lain ingin mengetahui persepsi subjektif dari yang diteliti. Persepsi subjektif dari yang diteliti selalu terikat pada situasi atau terikat pada konteks. Yang keenam, terdiri atas beberapa kasus atau subjek. Dalam penelitian kualitatif tidak bertujuan menggeneralisasikan hasil penelitiannya, maka penelitian kualitatif tidak perlu meneliti banyak kasus atau subjek. Dalam studi kasus subjek yang diteliti boleh satu, tapi boleh juga banyak. Bahkan mungkin penduduk di suatu negara, karena dalam studi kasus yang sangat penting adalah sifatnya harus sangat spesifik. Yang ketujuh, bersifat analisis tematik, karena dalam penelitian kualitatif ini tidak bertujuan menggeneralisasikan hasil penelitiannya, maka yang diteliti adalah hal-hal yang bersifat khusus atau spesifik dan analisisnya harus bersifat tematik. Misalnya, kekerasan terhadap perempuan atau masalah-masalah gender. Yang terakhir itu ada penelitian terlibat. Pada penelitian kualitatif, peneliti tidak mengambil jarak agar peneliti benar-benar memahami persepsi subjek yang diteliti terhadap suatu fenomena. Karena itu peneliti dapat melakukan observasi terlibat. Dengan observasi terlibat, pemahaman terhadap subjek akan sangat mendalam.
Yang terakhir yaitu fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Menurut Wiratama 2006, ia berkata ada beberapa fungsi teori. Yang pertama itu memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat melakukan kontrol. Yang kedua, menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan jalan pemikiran penelitian. Yang ketiga, mempertajam konsep-konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesisnya. Yang keempat, menghindari terjadinya pengulangan penelitian untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.